warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pajak dan peradilan dalam hukum pajak. Pajak. Kita semua membayar pajak. Pajak bumi, bangunan, penghasilan, dan seterusnya. Atau ada dari kita yang tidak pernah membayar pajak? Pasti pernah. Ketika membeli barang, kita kena pajak. Ketika kita makan di restoran, kita juga bayar pajak. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pajak dan hal-hal yang berkaitan dengan pajak, kita akan bahas lebih lanjut. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang digunakan untuk pembangunan dengan hasil akhir untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Macam-macam hukuman dalam hukum pajak ada dua. Yang pertama adalah hukuman administrasi. Hukuman administrasi ditetapkan oleh Fiksus dan umumnya terdiri atas tambahan-tambahan atas pajak yang terutang. Nah, contoh penerapannya adalah pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang menyebutkan bahwa wajib pajak dapat membetulkan sendiri surat pemberitahuan dalam jangka waktu 2 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya pajak. Nah, pembetulannya sendiri seperti ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Dihitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan surat tersebut. Yang kedua adalah hukuman pidana. Hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa sejumlah uang atau hukuman penjara. Contoh penerapannya adalah pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang ketentuan umum perpajakan yang menyatakan bahwa barang siapa karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun penjara dan denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan melalui gugatan atau banding yang dapat diajukan kepada pengadilan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sengketa pajak menjadi hal yang dapat dihindari oleh wajib pajak, namun ada kalanya wajib pajak harus menghadapi sengketa pajak tersebut. Penyelesaian sengketa pajak melalui kuasi peradilan atau peradilan semu. Peradilan ini dimulai dengan mengajukan surat keberatan atau doleansi kepada Direktorat Jenderal Pajak dan keberatan diputuskan oleh Hakim Doleansi. Jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka saluran hukum yang bisa dilakukan adalah 1. Surat minta banding. 2. Keputusan tertinggi Majelis Peradilan Pajak. Penyelesaian sengketa pajak melalui peradilan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yang menggunakan surat ketetapan pajak dan khoir, melainkan besarnya pajak yang terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Proses peradilan pajak tidak langsung dapat dimulai dengan 2 cara yaitu 1. Penuntutan kembali kelebihan pembayaran pajak. 2. Dengan menyanggah surat paksa yang diberikan kepada wajib pajak. Majelis Pertimbangan Pajak merupakan instansi peradilan administrasi
Kedudukannya di Jakarta dan memberi keputusan atas semua perselisihan pajak dalam tingkat tertinggi dan terakhir. Adapun yang diberi keputusan oleh Majelis Pertimbangan Pajak adalah perselisihan mengenai segala pajak negara dan segala pajak daerah. Ketua majelis diangkat oleh presiden yang menunjuk pula seorang wakil ketua di antara para anggota. Anggota-anggota ini pula diangkat oleh presiden. Presiden dapat memberhentikan anggota-anggota beserta penggantinya, baik atas permintaan sendiri maupun tidak. Majelis dipisah menjadi 2 dewan yang masing-masing terdiri dari ketua dan 2 orang anggota. Keadilan dalam bidang perpajakan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu equality on taxation, mensyaratkan bahwa hukum pajak harus adil, merata, dan tidak diskriminasi. Yang kedua yaitu guarantee of taxation, yaitu asas kepastian hukum dalam perpajakan yang sebenarnya berlaku secara universal dalam bidang hukum lainnya. Nah, sudah paham kan mengenai apa itu pajak, hukuman-hukuman dalam hukum pajak, serta keadilan dalam perpajakan. Kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pengelolaan pajak wajib ditingkatkan. Hingga saat ini, kebijakan pajak kita hanya mengedepankan sisi penerimaan dan kurang memperhatikan sisi pembelanjaan. Ini bisa mengakibatkan warga negara merasa dikejar-kejar pajak, tapi tak mendapat layanan dan fasilitas yang memadai sebagai balasannya. Pajak harus dikelola dengan cara yang lebih demokratis dan partisipatif. Pajak bukan hanya harus menjadi instrumen pertumbuhan, tapi harus menjadi instrumen keadilan. Mari bayar pajak, awasi penggunaannya, karena uang pajak adalah uang kita bersama.